Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kelas 11 ini ya, di pertemuan kelas 11 ini ada beberapa bahasan yang akan kalian temukan ya. Ini ya, di antaranya ada kesetimbangan dan dinamika rotasi, ada elastisitas dan hukum Hooke, ada fluida statis, kemudian ada fluida dinamis, suhu dan kalor, dan teori kinetik gas. Nah, di semester 1 ini cukup banyak ya. Dan di semester 2 sebenarnya juga cukup banyak. Nah, di kelas 11 semester 1 ini ada 6 bab yang diakhiri dengan teori kinetik gas. Nah, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Kesetimbangan dan dinamika rotasi. Ini bab awal yang akan kita bahas. Nah, di kesetimbangan dan dinamika rotasi ini ada dua ya berarti ya, yang diawali dengan kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan nanti akan dipecah ada kesetimbangan partikel dan kesetimbangan. Ini nanti ada kesetimbangan partikel dan ada kesetimbangan benda tegar. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang kesetimbangan partikel. Ini ya, kesetimbangan atau keseimbangan sama saja. Kesetimbangan partikel. Nah, di kesetimbangan partikel ini ada beberapa syarat ya. Ada syarat agar suatu benda itu partikelnya itu seimbang ya. Ada syarat agar partikelnya itu seimbang, di mana syarat partikel itu seimbang yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, di kelas 10 kalian udah pernah bahas tentang hukum-hukum Newton ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, di kesetimbangan partikel ini termasuk pada hukum 1 Newton ya, di mana tidak ada gaya yang bekerja ya, tidak ada gaya yang bekerja, benda itu diam. Nah, dia resultan gayanya itu akan sama dengan 0. Nah, kesetimbangan partikel ini punya syarat yang sama dengan di hukum 1 Newton, yaitu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut sama dengan 0, atau resultan kan sigma, gaya itu F, nah, maka sigma F-nya akan sama dengan 0 ya. Itu syarat kesetimbangan partikel. Nah, karena suatu partikel itu kadang berada pada sumbu X dan kadang berada pada sumbu Y ya. Kadang dia berada pada sumbu X atau horizontal, dan kadang benda itu juga berada pada sumbu Y atau vertikal. Nah, karena setiap gaya itu ada yang sejajar sumbu horizontal, ada yang sejajar sumbu vertikal, maka syarat kesetimbangan partikel itu tidak hanya sigma F, tapi dia sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini ya. Karena setiap benda itu kadang dia gayanya mendatar dan kadang ke atas atau ke bawah atau ke kanan dan ke kiri, maka sigma Fx yang ke kanan dan ke kiri dan sigma Fy yang ke atas dan ke bawah, maka itu harus sama dengan 0 atau tidak ada pergerakan atau bendanya diam. Nah, maka sigma F-nya sama dengan 0. Nah, di kesetimbangan partikel ini biasanya lebih fokusnya di kesetimbangan 3 gaya ya.
kesetimbangan 3 gaya. Nah, di kesetimbangan 3 gaya ini biasanya ada contoh soalnya seperti ini ya. Sebuah benda digantungkan pada suatu tiang ya. Misalnya ada benda kesetimbangan sistem oleh 3 buah gaya, misalnya seperti ini saya gambarkan. Nah, suatu benda yang digantungkan pada suatu tiang, misalnya seperti ini. Aduh, sebentar ya, susah nulis pakai ini nih. Nah, ini benda nih bermassa M digantungkan pada sebuah tiang atau digantungkan ya. Nah, dia ini harus dalam keadaan seimbang atau tidak bergerak dalam keadaan apapun, atau dia tetap seimbang dan bendanya tidak jatuh. Nah, maka dia digantungkan pada suatu tiang atau suatu benda. Nah, bendanya ini bermassa M. Nah, syarat kesetimbangan partikel tadi kan sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, benda ini yang saya gambarkan dia harus dalam keadaan seimbang. Nah, bagaimana dia dalam keadaan seimbang itu bisa ditentukan gaya-gaya yang bekerja pada tali atau pada benda tersebut. Ini bendanya bermassa M. Nah, ini ada 2 tali penopang. Nah, ini anggap dia T1, gaya tegangan tali 1, dan ada gaya tegangan tali 2. Nah, harusnya namanya tegangan tali ini pernah kalian temukan di hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A kayak yang ini. Nah, benda yang diikat, nah kayak gini nih. Nah, ini kan ada gaya tegangan tali juga nih. Nah, penggambaran gaya tegangan tali sih sebenarnya gini ya, tegang ya, harus saling tarik menarik. Nah, ini sengaja saya gambarkan ke atas. Nanti kalian biasakan juga ini gambarkan ke atas biar bisa menghitung gaya tegangan talinya. Nah, ini saya gambarkan ke atas seperti ini. Nah, dan ini harus saling tarik menarik ya. Jadi ini ke bawah. Kalau yang atas 2 itu ke atas, yang ini harus ke bawah. Jangan saling bukan saling menegangkan. Namanya tegangan tali kan harus saling tegang menegangkan. Yang satu narik ke atas, yang satunya narik ke atas juga, yang satunya harus narik ke bawah ya. Jadi harus penggambarannya seperti itu. Jadi harus yang namanya tegangan tali harus tegang ya. Nah, untuk ini di hukum 2 Newton udah pernah kalian bahas di kelas 10. Jadi saya langsung saja, jadi tidak perlu saya jelaskan gimana menghitung percepatan dan lain-lain karena itu udah kalian bahas di kelas 10. Nah, ini hanya melanjutkan dari yang kalian temukan di kelas 10. Oke, kita lanjutkan, kita kembalikan ke gambar ini. Di situ ada sebuah benda bermassa M yang digantungkan oleh kedua tegangan tali. Nah, misalnya ini terhadap arah mendatar. T1-nya ini misalnya saya ambil dia 53 derajat. Misalnya yang ini berarti 27 derajat. Nah, misalnya massa bebannya itu saya ambil misalnya dia 400 Newton ya. Nah, gimana berapa besar tegangan tali T1 dan berapa besar tegangan tali T2 agar benda ini tetap seimbang atau tidak terputus atau tidak jatuh dari beban tersebut yang 400 Newton. Nah, supaya dia tetap stabil, tetap seimbang,
Pertanyaannya berapa T1 dan berapa T2-nya. Nah, seperti itu biasanya pertanyaan yang ada di soal. Nah, ini sebenarnya gampang karena kalian juga udah belajar vektor, kalian udah belajar hukum Newton. Kalau kalian paham di sini kalian akan lebih paham. Ini lanjutan dari yang di kelas 10. Oke. Nah, kita pisahkan. Gambarnya kita pisahkan. Karena syarat seimbang partikel bahwa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 yang akan kita terapkan di kesetimbangan tiga gaya ini. Kita pisahkan dari gambar ini. Ini tadi di sini kita gambarkan dia T1 yang arahnya ke atas. Ini T2 yang juga arahnya ke atas. Otomatis yang ini arahnya ke bawah. Ini karena dia beban, ya karena dia beban yang arahnya ke bawah. Ya ingat arah beban, arah gaya berat benda itu selalu ke bawah ya. Arah gaya berat benda itu selalu ke bawah. Yang nilainya W. Gaya berat ya, W. Ya, itu juga udah ditemukan di kelas 10. Jadi saya tidak perlu panjang lebar itu W apa dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, di situ ada bentukan sudut. Nah, ini bentukan sudut. Di sini besarnya 53 derajat dan di sini besarnya 27 derajat. Nah, syarat kesetimbangan partikel tadi apa? Bahwa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan betul-betul. Nah, di sini T1 ini tidak sejajar terhadap sumbu x. Ini ya, tidak sejajar terhadap sumbu y. Demikian dengan T2. Juga tidak sejajar terhadap sumbu x dan tidak sejajar dengan sumbu y. Gimana dengan w? W ini tidak ada x-nya, namun dia hanya sejajar dengan sumbu y. Ya, dia ke bawah langsung. Nah, kalau T1 kan dia bentukannya miring. Nah, sehingga dia ada terhadap sumbu x di sini. Nah, ini T1. Karena dia sejajar sumbu x, tambahkanlah T1x. Demikian ya, kawan-kawan. Nah, karena T1-nya ini dia miring, ada dia terhadap sumbu x, maka dia akan ada terhadap sumbu y. Nah, ini ya. Maka di sini ada T1y. Nah, demikian pula dengan T2. Nah, T2 itu kan ke kiri miringnya, maka di sini ada T2-nya. Maka ini T2 karena dia sejajar sumbu x, maka ini T2x. Demikian dengan T2 yang miringnya ke kiri, berarti ke atas juga ya T2y-nya. Nah, dia harus bentukan segi bentukan siku-siku. Kalau T1 tadi gini, berarti siku-sikunya ke kanan dan ke atas. Kalau yang T2 miringnya ke kiri, maka siku-sikunya ke kiri dan ke atasnya. Jadi siku-sikunya seperti itu. Nah, kemudian yang W itu tidak ada terhadap sumbu x, kan dia langsung ke bawah nih. Nah, ke bawah berarti dia hanya terhadap sumbu y, berarti dia tunggal ini W. Kita anggap dia tunggal. Nah, kita tentukan dulu T1x dan T2x. Itu bisa dihitung ya. Berdasarkan tadi apa? Berdasarkan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, kita cari yang sejajar sumbu x apa saja. Nah, ingat yang sejajar sumbu x itu berarti horizontal ya, ke kanan dan ke kiri. Lihat yang ke kanan. Ke kanan itu apa? Ke kanan itu ada nilai T1x. Ingat ya, kalau di koordinat kanan itu positif, kiri negatif. Koordinat ya, di vektor ya, vektor. Waktu dibahas di kelas 10. Atas positif, bawah negatif ya. Nah, kita lihat
T1X itu ke kanan, maka nilainya positif. T1X. Nah, ada yang sejajar lagi dengan sumbu X, yaitu T2X yang arahnya ke kiri. Maka karena dia ke kiri, maka nilainya minus T2X. Nah, karena hanya ada dua yang sejajar sumbu X, maka cukup dua, T1X dengan T2X, tinggal arahnya. Kalau T1X kan ke kanan maka positif, kalau ke kiri T2X maka negatif, sama dengan 0, cukup 2 berarti dia. Nah, maka kalau kita pindahkan T2X ke kanan, maka sisalah T1X sama dengan T2X. Nah, kita lihat lagi yang sejajar sumbu Y. Ya, kita lihat lagi yang sejajar sumbu Y. Nah, sejajar sumbu Y berarti yang ke atas dan ke bawah. Nah, totalnya ada berapa? Kita lihat ada T1Y, ada T2Y yang arahnya ke atas, dan ada yang arahnya ke bawah yaitu W. Maka ada total 3 resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu T1Y yang arahnya ke atas. Kemudian ada lagi yang arah ke atas, berarti tambah ya. Nah, karena dia ke atas, T2Y. Nah, dan satu lagi yaitu W yang arahnya ke bawah, otomatis ini nilainya minus W sama dengan 0 ya. Nah, W-nya kita pindahkan biar dia bernilai positif. T1Y ditambah T2Y nilainya sama dengan W. Kita ketahui bahwa W-nya atau gaya beratnya itu sebesar berapa? 400 Newton. Tinggal kita masukkan. T1Y tambah T2Y nilainya sama dengan 400. Nah, di situ ada X dan di situ ada Y. Nah, kalian pernah bahas di kelas 10 untuk sejajar sumbu X itu kan ada penentuan arah ya, yang menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen. Nah, berarti ini juga pakai sinus, kosinus juga. Nah, kita lihat sumbu X, sumbu Y. Saya ingatkan kembali ya, untuk nilai dari sinus kosinus, nilai positif negatif di kuadran keberapa. Nah, itu pernah kalian bahas, mungkin saya ingatkan kembali. Ini nanti saya hapus, cuman saya catatkan begini ya. Ini kuadran 1, di sini mulainya kuadran 1 dari arah pojok kanan ya, yang positif dengan positif. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di matematika ini harusnya ya. Nah, saya ulangi sedikit biar supaya nanti nilai X positif dan positif Y positif, Y negatif seperti itu. Nah, kalau ini sih sebenarnya tidak ngaruh, cuman saya mengingatkan saja. Nah, di kuadran 1 ini kan semua nilainya positif. Ini sindikat, ini tangannya, ini kosong. Ini yang artinya semua sindikat tangannya kosong. Kalau semua berarti sin kos tangan itu nilainya positif. Ini semua. Sindikat berarti sinnya yang positif ya. Tangannya berarti di kuadran 3 tangan positif. Sin dengan kos berarti negatif. Demikian dengan di kuadran 2 sinnya positif berarti kos dengan tangannya negatif. Sedangkan di kuadran 4 kosong ya. Kosong berarti kosnya yang positif. Selain dari kos yaitu sin dan tangan berarti nilainya negatif. Semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Ingatkan ya, berdasarkan kuadran. Ini berarti saya ulangi, semua di sin kos tangan nilainya positif di kuadran 1, kuadran 2 sinnya positif, kuadran 3 tangannya positif, kuadran 4
cosnya yang positif. Nah, gimana dengan X dan Y? Nah, kalian kan udah belajar ini ya, teorema Pythagoras di sini dia. Nah, kalau sin itu kan de mi, kemudian cos sa mi, kemudian tangen itu de sa. Sin demi kosami tandesa. Ini sin demi. Sin demi ini udah pernah kalian temukan mungkin di SMP juga dengan persamaan itu ya. Sin demi kosami tandesa. Tandesa. Sin demi kosami itu rumusnya ya. Sin demi berarti depannya depan. Sedangkan mi-nya miring. Sami, kosami berarti samping. Dan dibagi dengan miring. Desa depan bagi samping. Nah, misalnya sudutnya di sini alfa. Ya. Ini kan sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini miringnya. Z lah udahnya. Nah, kalau dia terhadap sumbu X, kalau dia sin alfa, berarti kan Y, depannya Y, miringnya Z. Ya. Nah, misalnya saya ambil ini ke gaya saja lah ya. Ini gaya terhadap sumbu Y, ini gaya terhadap sumbu X. Ya. Dan miringnya ini saya anggap berarti dia F saja. Ya, F saja. Nah, kita ambil sin alfa berarti FY di depan ya. Sin demi depannya FY. Miringnya apa? F. Gitu ya. Nah, maka FY-nya akan sama dengan apa? Pindahkan saja F-nya ke sini. Kan tadi bagi, berarti kali F sin alfa. Nah, gimana dengan cos? Cos alfa. Cos kan samping bagi miring. Samping sudut alfa itu apa? Nih fx nih. Ini kan depan sudut nih. Ini di depannya, ini di sampingnya. Ya. Dan ini miringnya. Nah, berarti sampingnya itu fx. Dan miringnya kan kosami dibagi dengan miring. Miringnya apa? F. Nah, maka fx kalau ini dipindahkan berarti F cos alfa. Nah, seperti itu. Berarti kalau FY terhadap sumbu Y dia pakai sin, kalau dia terhadap sumbu X dia pakai cos. Ya. Ingat kalau dia sejar sumbu X dan Y seperti itu yang datar ya, maka terhadap sumbu Y kita konsistenkan maka dia pakai sin. Kalau dia pakai X berarti kita konsistenkan dia pakai cos. Nah, kita kembalikan ke sini. Nih. Aduh, sudah saya coret di bawahnya. Enggak apa-apa lah. T1X. Karena dia X berarti ini T1. Karena X tadi kita konsistennya dia pakai cos. T1 sudutnya dilihat. Sudutnya berapa? 53 derajat. Ini ya T1. Yang ini T1 53 derajat. Maka T1 cos 53 derajat. Masukkan sama dengan T2 lagi. Tuliskan T2. Karena dia X, maka kita konsisten tadi pakai apa? Pakai kosinus atau pakai cos. Lihat T2 sudutnya berapa? 27 derajat. Nah, kita pindahkan saja atau dituliskan saja nggak apa-apa deh. T1-nya kita depankan di sini, kan sama saja. Nah, cos 53 derajat berapa? Nah, ini 27 dan 53 ini sebenarnya sudut istimewa nih. Bisa dihafalkan. Tidak hanya dari 0 kemudian 30, 45, 60 dan 90, tapi 27 dan 53 ini termasuk sudut yang istimewa. Nah, biasanya sin 27 derajat
27 atau 37 tuh. Maaf nih, bukan 27 ya, harusnya 37 ya. 37 ya, harus total 90 dia. 37 ya, saya ganti dia 37. Nah, sin 37 ya. Ini pakai, kalau kita pakai Pitagoras, ini 3, ini 4, otomatis miringnya 5 ya. Ini alfa. Misalnya ini 37. Sin 37 depannya 3. Sin demi ya, depannya 3, miringnya 5. Jadi sin 37 itu 3 per 5. Otomatis cos 37 sampingnya berapa? 4 per 5. Nah, kebalik dengan yang 53, berarti 37 di sini kan 53 ya. Sini kan 90. Nah, kalau sin 53 otomatis depannya 4. Miringnya 5. Kalau cos 53 derajat berarti sampingnya 3, miringnya 5. Ini terbalik dari sin 37. Biar mudah itu ingatkan saja yang 37. Nah, yang kecil ini kan 37 ya, berarti sinnya 3 dulu. Cosnya berarti 4. Nah, gini. Sin 37, oh iya, antara 3, 4, dan 5. Berarti 3 yang paling kecil, berarti 3 per 5. Ya, cara mengingatkannya seperti itu. 3 per 5. Otomatis cos 37 4 per 5. Karena sebelum 4 kan ada 3 tuh. Kan sin dulu baru cos. Nah, sinnya kecil kan, sinnya 3, cosnya 4. Berarti sin 37 3 per 5. Otomatis cos 37 itu 4 per 5. Nah, kalau untuk 53 ya tinggal dibalik. 53 kan besar ya daripada 37. Berarti sin 53 itu 4 per 5. Sedangkan cosnya itu tinggal dibalik, yaitu 3 per 5. Ya, tergantung dari sudutnya. Nah, tadi kita ketahui bahwa cos 53 berapa? 4 per 5. Jadi 4 per 5 T1 ya. T1 kali 4 per 5 sama dengan 4 per 5 T1. Cos 37 berapa? Nah, kita ketahui tadi cos 37 yaitu sama. Ya, 4 per 5. Maaf. Cos 53 3 per 5 ya. Kok sama? Ini ya, saya ganti ya. 3 per 5. 4 per 5 karena dia T2, di sini T2. Nah, ada nilai yang sama nih, 5 di bawah nih, coret. Jadi 3T1 sama dengan 4T2. Dapatlah T1 nilainya, pindahkan ini. Yang 3 pindah ke kanan. Jadi tadi kali berarti 4 per 3 T2. Oke, semoga paham ya. Ini pindah memindah ini di matematisnya. Nah, gimana dengan yang timpa-timpa ini? Saya hapus deh yang ini karena nanti kalau mau catat tinggal di back ya, atau di pause, di back ke video awal lalu di pause silahkan. Nah, ini saya hapus biar ini kan nanti bisa dicatat juga dari back dan pause-nya. Nah, ini T1 nya dapat 4 per 3 T2. Saya hapus ya. Ini belum ke kuadran sebenarnya nih. Ini hanya mengingatkan. Oke. T1Y berarti kalau Y berarti kita konsistennya pakai sin ya. T1 sin berapa? Kalau T1 tadi sudutnya berapa? Sudutnya 53 derajat. Ditambah T2 karena dia sejajar sumbu Y maka sinus. T2 tadi sudutnya berapa? 27 derajat. Sama dengan berapa? 400. Nah, T1 kan ada nilainya ini 4 per 3 T2. Ya tinggal dimasukkan. Atau kita masukkan sin dulu ya. Sin 53 berapa? Sin 53 yaitu berapa tadi? Diawali dari yang besar berarti 4 per 5 kali T1 berarti 4 per 5 T1. Ditambah
sin 27 yaitu 3 per 5 T2 ya, karena kan kali T2 sama dengan 400. Ini kalau penjumlahan ini tidak boleh dicoret-coret ya, kecuali dia kanan kiri seperti ini yang tadi. Kalau kanan kiri dia boleh coret-coret. Jangan kalian mentang-mentang lihat 4 per 5 T1 ditambah 3 per 5 T2 bawahnya dicoret. Jangan ya, kecuali dia kanan kiri. Dan kanan kiri pun dia tidak boleh dibatasi oleh jumlah atau kurang. Ya, dia tidak boleh dibatasi oleh itu. Nah, jangan di sini nanti 400 per 5 misalnya. Ini jangan di main coret-coret karena dibatasi oleh ini ya, oleh penjumlahan. Seperti itu. Ingatkan saja. Oke. 4 per 5 T1 ditambah 3 per 5 T2 nilainya sama dengan 400. Nah, tinggal substitusikan. T1 tadi kan nilainya 4 per 3 T2. Jadi ini masukkan 4 per 5. T1 nya tadi nilainya 4 per 3 T2 ya. T1 nya ini. Nah, ditambah dengan 3 per 5 T2 nilainya sama dengan 400. Nah, tinggal kalikan nih. 4 kali 4 16 per 5 kali 3 15 T2 ditambah 3 per 5 T2 nilainya sama dengan 400. Karena dia sama T2 barulah boleh dia jumlahkan. Kalau ini T1 dengan T2 jangan sampai kalian abai ya. Ini T1 ditambah T2 malah nanti ditambahkannya ini jadi 7 per 5. Itu salah atau keliru karena ini nilainya komponennya T1, yang ini komponennya T2. Kalau udah sama T2 kayak gini barulah boleh dijumlahkan. Nah, 15 T2 ya. Nah, 15 dengan 5 samakan penyebutnya. Ini berarti 15. Tinggal 16, 15 bagi 15 1 kali 16 ditambah 15 bagi 5 3 kali 3 9. Nah, T2 nya simpannya di sini sama dengan 400 ya. Saya pindahkan ke sini lagi nanti. Oke. 16 tambah 9 berarti 2. Ini dijumlahkan ya. 25. Saya pindahkan ke sini. Per berapa? 15. T2 nilainya sama dengan 400. Nah, tinggal pindahkan. Dapatlah T2 ini yang ditanyakan di soal. Tentukan T1 dan T2-nya. 400 di sini. Ini pindahkan 25 per 15. Berarti kalau dipindahkan tadi di sini dibagi, berarti di sini dikali 15 per 25. Nah, sederhana nih 400 bagi 25 berapa? 40, 100 ya. 100 bagi 25 4. 4 kali 4 udah berapa? 16 ya. 16. Tunggu ya. Aduh, ngitung gini cara repot. 25 kali 4 100. Iya, ada 4. Berarti 4 kali 4 16 dikali 15. Ini coret-coret kan. Ini kan 16. 16 kali 15. Dapatlah T2-nya. Berapa T2-nya? Yaitu maaf, sepertinya ada yang keliru ini. T2-nya. T1-nya 3 per 4. Cos 53. Cos 53. T1-nya ini kebalik nih. T1-nya disimpannya di mana ini? T1, oh ya sama saja nih. T2-nya 16 kali 15. Ini yang ini.
Berarti di sini T1. Oke, 16 kali 15. Ini 35, 8, ini 6, ini 1. Iya, benar. 240. Oke, T2-nya dapat 240 Newton. Benar ya? Saya coret dulu. Oke, dapat T2-nya 240 Newton. Substitusikan lagi ke T1-nya. Pertanyaannya kan berapa T1 dan T2? Ya tinggal masukkan. T1-nya tadi kan 4/3 T2. Tinggal masukkan 4/3 dikali 240. 24 bagi 3 kan bisa nih. Coret-coret nih. 8 kan. Jadi dapatnya 80. 80 kali 4 ya 320 Newton. Jadi dapat T1 320 Newton dan T2-nya 240 Newton. Jadi dia akan seimbang ketika T1-nya nilainya 320 Newton dan T2-nya 240 Newton. Oke, seperti itu ya menentukan tegangan-tegangan yang ada pada tali agar partikelnya atau bendanya itu seimbang.